Sebutin boleh nggak? Aku dapat 14. Dapatnya 190. Bedanya sama kuliah di Indonesia? Orang-orang di sini apa ya? Kalau di Indonesia kan solid banget. solid. Kalau bego semua. Orang Jepang nggak gitu sih, mereka belajar masing-masing. Jadi sering banget masalah utama selain beban di lab itu adalah kesepian. Terus mau tanya beasiswanya dong, beasiswanya itu apa aja sih yang di cover? Max. Ya, kalau Max apa? Dapat apa aja? Dapat kan di cover otomatis si biaya sekolahnya. Iya, sekolah. Terus dapat living cost, tuition fee di cover, terus living cost dapat. Udah sih sama tiket uang saku? tiket berangkat dan tiket pulang kalau balik ke negara asal. Cuman kalau aku kan stay di Indo. Kemarin pulang nggak dapat? Enggak ada. Oh, Itu udah kerja kan nggak udah ada kerja jatuhnya. bukan pas lulusan. Sekolah berarti nggak bayar sama sekali. Enggak. Terus uang tempat tinggal, uang saku itu si living cost itu. Oh, masuk itu uang tempat tinggal buat makan juga. Jadi Disebutin boleh nggak? aku dapat 148. Sebulan? 148.000. Cukup banget. Wah, banyak banget ya, itu kayak gaji orang kerja kayaknya. Ya kan kita emang budak member. Udah dapat lagi nggak? Bonus ya? Nggak? Tugas Itu setiap bulan ya? Selama berapa lama? selama 5 tahun itu full. Terus Tergantung programnya kan. tergantung berarti ya. program. Ada yang master doang kan juga. Boleh nambah kerja lagi gitu nggak? Ya, orang baito Kalau gitu. Max itu nggak ngebolehin kita baito karena emang fokusnya pengennya kita belajar kuliah fokus, cuman masih dibolehin kalau jadi kayak teaching assistant gitu. Oh iya. Atau pokoknya baito dari kampus, kayak misalkan dosen yang minta kamu baito dong buat misalkan analisis sampel dari perusahaan apa, itu baito jatuhnya. Oh gitu. Itu nggak apa, karena kan emang apa ya, bagian dari studi, bagian dari kerjaan di lab juga, gitu nggak apa-apa. Cuman kayak baito di kombini gitu, Iya, atau nggak boleh. di supa nggak boleh. Itu- Ada sih, tapi kasusnya sedikit tergantung kondisi si murid dan harus punya izin dari senseinya kalau kayak gitu. Senseinya? Heeh. Senseinya tuh Harus minta izin maksudnya sensei. gurunya. Heeh. Tadi profesor tadi. Iya. Oh, yang ngatur ya. Jadi penanggung jawab ke Safira di sini ya? Kan kalau misalkan ke Jepang itu harus punya penanggung jawab ya? Itu Iya, Kayak garantor gitu ya. Kerja aku itu. boleh disebutin nggak berapa arubaito di bagian itu berapa? Per jam ya? Per berarti ya? jam sih hitungannya tuh 1.100 per jam. Yang lebih di atas yang di kombini. Maksudnya lebih gede yang ini daripada yang kombini. Kombini Kombini biasanya 900. Ya pokoknya UMR. 1.000 juga ada. Kalian ya? Apa yang Apa tadi didapat? pertanyaannya? Oh, beasiswanya. Iya, beasiswanya itu yang di cover apa? Kalau Taniguchi itu dapat sama living cost sama tuition fee-nya udah termasuk di gimana ya bilangnya? Tuition fee belum di cover. Tuition apa? Apa tuh uang Iya, sekolah. buat sekolah. Oh, Iya. sekolah. Jadi kita masih Semester. harus bayar uang sekolah Oh. sama ya, tapi itu udah cukup sih, maksudnya living cost, uang sekolah sama tiket sekali datang sama pas pulang, pas lulus itu juga di cover. Dapatnya berapa nominal? Dapatnya 190, 19 mang. Iya. Tapi harus yang buat biaya sekolahnya. Iya, jadi kalau di Osaka University itu kalau fullnya satu semester tuh 250.000. Mahal banget. Mahal banget kan? Nah, Tapi itu dari mana? kita bisa ngajuin exemption namanya, jadi kayak dikurangin. Biasanya kalau anak Taniguchi dapat separuh, jadi aku bayar sekitar 130.000 satu semester. Satu semester. Jadi jatuhnya kan sama kayak Max sih Iya, dapatnya. Iya ya. Walaupun selisihnya lumayan banyak. Tapi ada gak yang misalkan minta setengahnya itu tadi minta dipotong tapi nggak dipotong? Biasanya dapat sih. Kecuali yang master. Kalau yang jadi kan Taniguchi itu bisa dari master. Kalau yang kayak misalkan Kak Hendra kan S1 ya, siapa lagi Kak Hendra? Ya pokoknya ada lah. Banyak. Ada orang. Iya, kalau misalnya dari S2, pas S2-nya itu biasanya nggak bisa minta exemption, cuma pas doktor bisanya. Gitu. Jadi bayarnya 250.000 satu semester. Oh, berarti ke dia tuh nggak ngelanjutin ini ya, apa namanya? Setelah kedokteran tuh kan ada buat dapat STM tuh. Lanjutin Lanjutin 2 tahun aja. 2 tahun. Di mana? Di Indonesia? Iya, di Indonesia. Oh, udah selesai itu berarti. Udah.
Oh berarti kuliahnya udah 6 tahun baru ngajuin? Iya, waktu itu S1 3,5, terus koas 2 tahun, 2 tahun. terus internship 1 tahun baru kesini. Full ya, belajar terus. Iya belajar terus hidup. Internship kan kerja, kalau internship waktu itu 1 tahun. Tapi sekarang saya mau nanya, pertama kali ke Jepang nih. Terus jadi tuh mereka berdua ini pakai full bahasa Inggris ya? Ada bahasa Iya Jepangnya sih. nggak? Nggak ada bahasa. Ada sih. Jadi kalau di aku syarat untuk lulus itu harus N3. Fakultasnya. Kak. Udah N3 berarti sebelum berangkat ke Jepang. Enggak, maksudnya lulus dapat gelar doktor itu harus lulus N3. Kalau di aku enggak. Enggak. Karena di Taniguchi. Apa karena jurusan? Fakultas, Oh, iya. Itu per jurusan sih itu kebijakannya, Jurusan. enggak. Kalau beasiswa enggak ngaruh. Di Jepang doktornya doktor apa nih? Jurusan apa sih? Iya, major, Jurusannya- major. major ya major. Majorku di sini bioteknologi, tapi degree-nya engineering. Karena si bioteknologi itu masuknya Faculty of Engineering. Berarti kakak Itu Meng. MIPA ya? M. Terus kalau kalian Jurusannya major kalau fakultasnya sih masuk Graduate School of Medicine, kedokteran. Kalau majornya itu di Immunoinformatics. Jadi imunologi dan bioinformatika. Corona jangan dulu. Hah? Corona. Corona. Iya corona. Coba gimana ini corona siapa yang bikin corona itu siapa? Allah. Udah kan bikin kan? Pertama kali studi coba dari Eka Safira lah. Pertama kali nyampe Jepang dulu nih berarti. Sampai Jepang kan pertama kali studi nih belajar. Bedanya sama kuliah di Indonesia? Kerasanya tuh orang-orang di sini apa ya? Kalau di Indonesia kan solid banget, solid. Solid. Kalau bego semua. Nah, kalau di sini tuh kalau lebih ini sih lebih jadi responsibility-nya ya kita nggak ada yang ngatur. Kayak bener-bener kalau nggak kemauan diri sendiri ya Nggak lulus. nggak lulus gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dulu kan masih ada temen yang ayo Ayo belajar bareng. belajar bareng gitu. Sini mah ya lo gue jadi kayak Di sini gitu, tapi beda jurusannya kan kayak sipil tuh. Iya. Ayo ngerjain bareng. Gitu belajar bareng tapi beda jurusan. Ya karena temenan aja kita, maksudnya Oh, kayak ayo Kak, Indonesia Orang tapi Indonesia ya juga. orang sama Indonesia. iya yang Kalau orang asing itu enggak sih. Enggak, orang Jepang nggak gitu sih, mereka belajar masing-masing Tapi belajar. bareng ada orang Jepang aja kayak gitu. Satu lab. Iya pasti dong, banyak. Tapi ngomongin bahasa Inggris mereka. Campur, jadi maksudnya waktu Jaksel, iya kayak anak jaksel gitu. Jadi mereka jadi di lab aku itu nggak di departemen aku itu emang bahasa Inggris tuh sangat-sangat digalakkan. Jadi enak anak dong. Jepang itu harus bisa bahasa Inggris pokoknya. Di BK enggak tuh. Iya ya. Itu Di tempat tergantung aku tergantung departemennya sih. Nah, departemen aku emang kebijakannya anak Jepang itu lulusan anak bioteknologi di Osaka University, anak Jepangnya harus bisa bahasa Inggris. Nah, makanya kebanyakan kegiatan di lab itu pakai bahasa Inggris, kayak lab seminar, terus kayak journal club, terus report, progress report, Tapi dalam bahasa Jepang juga bahasa Inggris juga. bahasa Inggris, Bahasa Inggris bahasa doang. Inggris. Cuman yang dapat kompensasi pakai bahasa Jepang presentasi itu anak-anak S1. Anak S1 masih nggak apa, cuma anak master, anak PhD harus pakai bahasa Inggris. Makanya jatuhnya jadi pasif. Oh iya. Kayak kita ngerti mereka ngomong apa, cuman karena jarang dipaksa buat ngomong bahasa Jepang, Iya. nggak ya levelnya masih yang shogako. Tapi kan N3, berarti kalau N3 misalnya mah, udah iya. N3 Sogako lah. Lah Saya intinya aja N4 aja belum selesai baru N4 belum. beda level tapi kan. Aja nggak nyari N. Beda level tapi maksudnya kamu bagus di ngomong Iya, gitu, iya, misalkan iya. cuman buat kanji mungkin nggak terlalu Iya. gitu kan, beda-beda kan. Karena di JLPT kan nggak ada tes speaking kan, Iya. jadi ya walaupun nggak bisa ngomong tetap bisa lulus yang 3 kan. Iya juga gitu. Gitu. Terus ya pertama kali di sini agak shock sih karena orang-orang Jepang ya sudah tahu ya bagaimana. Gimana? Ya orang Jepang sangat-sangat individualis. Ya kalau dibilang sumeta ya sumeta, ya, mereka dingin banget. Sangat-sangat tidak. Terus kalau tugas nggak ada tugas kelompok gitu? Ada tapi ya udah tugas kelompok yang bukan hai gitu loh, kayak bisa
Enggak kayak satu kelompok tapi ngerjain satu orang enggak ada. Nggak ada free rider, wah nggak ada. Nebeng nama. Kerja sih kerja semua, cuman nggak yang kayak kalau dulu S1 kan hai sambil ngobrol-ngobrol kayak seru gitu. Nih nggak bener-bener yang serius ngerjain, kamu ngerjain apa terus ada deadline-nya langsung kumpulin presentasi udah kayak gitu. Tapi anak Jepang ya seru sih kalau kita ngerti bahasanya, sebenarnya mereka seru ngerti bahasa. Mereka tuh kalau lagi tadi kerja kelompok itu pakai ngomongnya bahasa Jepang, bercanda campur. Awal-awal kan awal-awal nggak sengerti, belum sepaham itu kan, jadi masih kayak ngomong apa ya. Terus kalau pengen join bareng makan siang misalkan, kan di lab tuh ada kayak refresh room, jadi anak-anak bisa makan bareng gitu, makan siang di situ. Suka pengen join, kita ngomongin apa sih gitu. Cuman ya gimana ya, mereka juga bahasa Inggrisnya mungkin nggak terlalu bagus, jadinya mereka mungkin pengen ngajak ngobrol, tapi mereka juga bingung ngajak ngobrol gimana gitu. Jadi kayak kebanyakan pakai bahasa kalbu sama bahasa isyarat. Jadi kayak ini anaknya mau ngapain ya? Kayak membaca ya Kuki Yomeru. Jadi kayak membaca situasi. Iya, saya juga kemarin jalan-jalan ngomong Jepang tuh. Itu baru pertama kali saya kayak rame-rame gitu kan sama orang Jepang. Di situ saya juga, ya mereka bercanda gitu, saya masih memahami dia tadi bercanda apa, coba mereka pada ketawa apa, terus ya udah ikut aja ketawa gitu. Karena orang-orang ketawa ya. Tapi lama-lama pas sebelum pulang tuh kayak ada beberapa momen, oh dia bercandain ini kayak ternyata tuh cewek Jepang kalau ngomong tuh kawaii, kamu kawaii ya gitu. Ternyata sama kayak cewek Indonesia. Lucu banget. Iya lucu banget. Lucu banget. Apa-apa dilucu-lucuin gitu kan. Tapi kalau makan lagi saya juga ketawa gitu. Ya makanya mungkin perlu waktu sih. Kalau tahu bahasanya biasanya malah diajak ngerumpi terus sama orang Jepang tuh. Nah, iya. Ternyata suka ngerumpi juga. Tapi lebih suka gosip. Iya, lebih suka gosip. Daripada kan kalau kita kan mikir dosa gitu kan. Kalau ngerti makanya diajak ngerumpi pasti jadinya. Lanjut kalian, gimana awalnya? Kan katanya tadi bahasa Inggrisnya lumayan. Iya susah sih awalnya ngerti kan. Tapi program dari beasiswaku itu dapat 1 semester belajar bahasa Jepang. Jadi walaupun di mana, di Gapo? Di kampus. Oh, di kampus. Jadi walaupun aku 0 bahasa Jepangnya, pas apply tuh kan ditanya profisiensi bahasa Jepang gimana gitu kan. Nan gitu, emang nggak ngerti apa-apa. Jadi sampai sini belajar bahasa Jepang. Terus akhirnya pas belajar bahasa Jepang itu juga karena apa ya, diajarin juga kan yang katakana, kayak sandoichi gitu-gitu. Akhirnya aku pikir, oh jadi orang Jepang tuh membaca bahasa Inggris pakai katakana. Oh iya. Jadi awalnya mikir, tapi sekarang udah terbiasa dengar bahasa Inggrisnya orang Jepang yang di katakana ini tuh. Jadi ya udah bisa. Tapi lab aku nggak ada orang Jepangnya ternyata. Ada tapi dikit banget, cuman sekretaris sama baru-baru ini masuk anak master. Cuman sebelumnya nggak ada, jadi orang luar semua. Jadi udah bahasa Inggris. Jadi menguap lah ilmu pelajaran bahasa Jepang 1 semester itu. Mengenai skripsi gitu ada masalah gitu. Susah nggak sih? Tesis antara. Ya, ini yang udah selesai, kalau saya lagi struggling sekarang. Doain ya. Jadi sering banget masalah utama selain beban di lab itu adalah kesepian. Ya ada orang Jepang diajak ngomong, cuma mereka juga struggling sama masalah mereka sendiri. Jadi kalau cuma hai basa-basi biasa ya ada bisa.